warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakunna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkus samawati wal ardi walam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa dha'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Eva Nurmala, saya dari program studi ilmu komunikasi. Nah, hari ini saya akan membawakan pidato yang bertema komunikasi dalam perspektif Islam antara nilai, etika, dan peradaban. Sebuah tema yang sangat relevan tidak hanya bagi kita sebagai mahasiswa komunikasi, tetapi juga sebagai umat Islam yang hidup dalam era informasi modern. Ini saya bagi jadi beberapa topik ya teman-teman. Yang pertama, kita kupas tentang komunikasi sebagai fitrah dan karunia ilahi. Nah, dalam perspektif Islam, komunikasi bukan hanya aktivitas sosial, tetapi bagaimana dari fitrah manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, Dia menciptakan manusia dan mengajarinya pandai berbicara. Nah, ayat ini memiliki makna yang luas, yaitu kemampuan menjelaskan, mengungkapkan, mengekspresikan, dan memaknai. Dengan kata lain, komunikasi adalah fondasi peradaban manusia. Seorang ulama besar, Imam bin Katsir, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa bayan mencakup kemampuan manusia untuk berkomunikasi melalui bahasa, simbol, isyarat, tulisan, hingga sistem tanda. Disinilah Islam sejak awal memandang komunikasi sebagai bagian dari akal dan budaya atau sakofah manusia. Kita lanjut yang kedua, yaitu Al-Quran sebagai buku komunikasi. Jika kita memperhatikan Al-Quran, maka seluruh isinya adalah bentuk komunikasi. Nah, Al-Quran adalah komunikasi dari Sang Ilahi kepada manusia. Dakwah Nabi adalah komunikasi edukatif kepada umat. Nah, interaksi sosial dalam Islam adalah komunikasi interpersonal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Ayat ini menunjukkan prinsip komunikasi yang sangat fundamental, yaitu penggunaan bahasa audience atau audience-centered communication. Prinsip ini dikenal dalam teori komunikasi modern sebagai adaptasi bahasa terhadap khalayak. Nah, sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun menegaskan dalam mukadimahnya bahwa bahasa dan simbol-simbol adalah instrumen peradaban yang memungkinkan manusia membangun struktur sosial dan politik menurutnya. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial dan bahasa adalah alat terpenting dalam kebutuhan sosial tersebut.
Nah, pernyataan ini memberi kita pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya alat, tetapi pondasi terbentuknya masyarakat dan negara. Selanjutnya, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu prinsip etika komunikasi dalam Islam. Dalam Islam, komunikasi tidak boleh lepas dari etika. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Nah, dari ayat ini lahirlah 3 prinsip komunikasi. Apa saja? Yang pertama ada hikmah, yaitu wisdom communication. Yang kedua ada mau'izah hasanah, yaitu education communication. Yang ketiga ada mujadalah bil ahsan, yaitu ethical argumentation. Ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini adalah pedoman dakwah dan persuasi dalam Islam. Ia ulumuddin menegaskan, sesungguhnya lisan adalah alat dakwah, dan dakwah tidak akan berhasil tanpa akhlak. Artinya, keberhasilan komunikasi bukan hanya ditentukan oleh kemampuan retorika, tetapi juga keadilan, kesatuan, kebijaksanaan, kesantunan, dan akhlak. Nah, tidak terasa sesi pidato saya sudah habis. Sebelum kita tutup pidatonya, mari kita baca doa penutup pidato. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adi mas sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kita lanjut ke doa yang kedua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lanjut ke doa yang ketiga. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.